Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Dwi Cahyani dari kelas Teknik Sipil 1A NPM 6525-6011. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku yang telah saya baca, yaitu berjudul Panduan Praktis Membangun Rumah Tinggal, yang ditulis Robi Setiawan dan diterbitkan tahun 2007 oleh PT Kawan Pustaka. Jadi di buku ini terdapat 3 poin-poin penting. Yang pertama ada bagian-bagian dari rumah, persiapan sebelum membangun rumah, dan juga pada saat pengerjaan membangun rumah itu sendiri. Bagian-bagian utama yaitu meliputi teras. Teras adalah lantai penghubung antara halaman depan dengan ruangan bagian dalam. Hampir semua rumah mempunyai teras. Biasanya kan ada pintu utama sama jendela di bagian teras. Nah, sebaiknya pintu utama itu berukuran lebih besar daripada pintu-pintu yang lain, karena itu merupakan tempat masuknya perabotan rumah tangga seperti lemari, kulkas, mesin cuci, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada ruang tidur. Nah, syarat ruang tidur yang baik adalah ruang tidur yang mempunyai udara yang cukup dan cahaya yang cukup dari luar. Karena kan ruang tidur itu ruang yang kita diami paling lama dibandingkan dengan ruang yang lain, dan juga ruang tempat kita beristirahat secara total adalah di ruang tidur. Selanjutnya ada ruang tamu, ruang keluarga, dan juga ruang makan. Di beberapa rumah karena keterbatasan lahan dan biaya, 3 ruangan ini disatukan. Sebagai pemisahnya itu adalah kita bisa pasang lemari 2 muka yang dapat dipindah-pindahkan. Lalu ada dapur, kamar mandi, dan juga halaman belakang. Untuk kamar mandi sebaiknya dicahayai oleh cahaya yang cukup dan juga udara yang cukup juga. Nah, yang perlu kita siapkan sebelum membangun rumah, yang pertama ada membuat rancangan rumah berupa denah yang bisa dilihat dari tampak atas. Yang kedua, mempersiapkan lahan lalu mengatur tata letak ruangan. Selanjutnya, menentukan GSB atau garis sepadan bangunan, yaitu jarak dari dinding atau kolom paling luar dengan pagar halaman rumah. Selanjutnya ada mengajukan IMB atau izin mendirikan bangunan ke dinas kota atau kelurahan setempat dengan membawa gambar prarencana. Lalu kita masuk ke pengerjaan pembuatan rumah. Yang perlu kita siapkan yaitu rancangan rumah dan denahnya. Meminta izin ke tetangga, kanan kiri, depan, dan belakang jika ada, membuat sumur pompa, lalu menyediakan mandor beserta tukangnya, dan pemilihan material dasar bangunan. Untuk material dasar bangunan diantaranya ada pasir, besi beton, semen, batako merah atau batako pres. Lalu kita masuk pada tahap pelaksanaan. Yang pertama dilakukan adalah mengukur lokasi dan membuat bow plank. Setelah itu membuat fondasi cakar ayam, kusen pintu, dan jendela. Setelah itu dilakukan pengerjaan konstruksi atap, lalu pemasangan plafon, instalasi listrik, dan juga instalasi air. Setelah pemasangan plafon dan selesai dikerjakan, kita lanjut ke pengecatan dan juga pemasangan keramik lantai. Setelah itu baru bisa dilakukan finishing untuk mempercantik tampilan rumah. Jadi kesimpulannya, buku ini membantu pembaca agar tidak hanya mengandalkan tukang, tetapi juga memahami proses membangun rumah secara menyeluruh, sehingga rumah yang dibangun bisa lebih aman, efisien, dan juga sesuai kebutuhan. Sekian penjelasan dari buku berjudul Panduan Praktis Membangun Rumah Tinggal. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.